Assalamualaikum. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan laporan mengenai lukisan yang telah kami buat. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami keluarga besar 11-9 MIPA 9 dan saya Nadifa Sama Putri sebagai perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Ali Fikri Muwafaq nomor 2, Aulia Rahma nomor 4, Fasila Zagita nomor 15, Muhammad Dafa nomor 25 dan William Alexis nomor 32 akan menjelaskan mengenai laporan singkat lukisan kelompok kami berjudul Bunga Anggrek Bulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ide lukisan dari kelompok kami. Ide lukisan ini diambil setelah ditentukannya tema lukisan. Dari beberapa pilihan tersebut, kami mempertimbangkan objek utama yang akan dilukis adalah flora berupa bunga anggrek bulan. Ada banyak pertimbangan mengapa kami menjadikan bunga anggrek bulan sebagai objek utama kami. Pertama, bunga anggrek bulan merupakan salah satu bunga nasional atau puspa pesona yang pertama kali ditemukan di Ambon. Kedua, bunga anggrek bulan memiliki warna mahkota bunga yang beragam. Selain itu, kami ingin mengajak masyarakat untuk melestarikan bunga anggrek bulan. Maka dari itu, kami menuangkannya ke dalam karya seni rupa 2 dimensi berupa lukisan sebagai bentuk apresiasi dan ajakan tersirat untuk melestarikan bunga anggrek bulan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep lukisan dari lukisan kami. Konsep lukisan ini adalah flora yang ada di Indonesia, sesuai dengan tema keberagaman Indonesia. Kami menggambarkan bunga anggrek bulan ini semirip mungkin dengan objek aslinya, mulai dari bentuk hingga pewarnaannya. Penggambaran lukisan ini merupakan bunga anggrek bulan lengkap dengan daun, tangkai, dan juga kuncup bunga. Bagian dedaunan, tangkai, dan kuncup diberi warna yang cenderung gelap. Serta background-nya pun juga diberikan nuansa gelap berupa warna hitam. Hal ini dikarenakan kami ingin menjadikan mahkota bunga anggrek bulan sebagai pusat perhatian dalam lukisan ini. Pemilihan warna merah muda untuk mahkotanya juga bertujuan untuk menambah kesan yang eksotik dan agar lebih ter-highlight dengan baik. Ketiga, saya akan menjelaskan nilai lukisan dari kelompok kami, yaitu nilai simbolis dan nilai estetis. Ada beberapa nilai simbolis pada lukisan kami, salah satunya bunga anggrek. Kecepatan tumbuhan dari tumbuhan ini tergolong lambat dan butuh kesabaran. Hal ini menggambarkan bahwa setiap proses menuju keindahan atau kesuksesan diperlukan perjuangan yang keras dalam waktu yang tak singkat. Anggrek juga dijaga sebagai simbol kesuksesan, cinta, kemewahan, dan keindahan. Kemudian ada warna merah muda pada bunga anggrek bulan. Anggrek merah muda diartikan sebagai anugerah, cita-cita, hingga kebahagiaan. Selain itu, ada warna hitam sebagai background-nya. Hitam biasanya dikaitkan dengan kekuasaan, keanggunan, dan formalitas. Dengan adanya background hitam, diharapkan objek utama bunga anggrek bulan dapat memiliki kesan yang elegan dan anggun. Adapun nilai estetis yang terdapat pada lukisan ini adalah anggrek bulan memiliki banyak detail yang membutuhkan perhatian lebih ketika melukisnya. Pemberian garis-garis pink yang warnanya cenderung tua dimaksudkan agar memberi kesan yang nyata dan agar detail mahkota bunganya lebih menonjol. Selain itu, pemberian warna gelap terang pada bagian-bagian anggrek bulan digunakan agar lukisan terlihat hidup dan mirip seperti objek pada aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Bajan Mardika. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil laporan dari lukisan yang bertema Smart. Anggota kelompok saya terdiri dari Asralda, Damar, Joyce, Ivan, dan Nabila. Ide melukis semar setelah kelompok kami mengganti konsep dari lukisan alam menjadi lukisan yang bertema keberagaman Indonesia. Kelompok kami sudah mempertimbangkan dari beberapa pilihan dan yang paling bagus untuk diambil kisahnya adalah semar. Konsep lukisan dari kelompok kami yaitu menggambarkan seorang rakyat jelata yang sebenarnya adalah jelmaan dari dewa. Semar dikenal dengan sifat mengayomi serta membumi. Semar atau Batara Ismaya, Batara Iswara, Jurudya Punta Prasanta. Semar adalah nama tokoh utama dalam punakawan di pewayangan Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dan pementasan wiracarita, Mahabharata, dan Ramayana. Sebagai jelmaan dewa yang hidup sebagai rakyat jelata, Semar dikenal dengan sifat mengayomi serta membumi. Tiap tindakan dan petuahnya pun syarat dengan makna dan pesan. Nggak heran kalau banyak masyarakat Jawa yang menjadikannya panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian laporan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Dinugroho, perwakilan dari kelas 11 IPA 9, tepatnya ada di kelompok 3 yang beranggotakan Daniel Rezananda, Disa Adira, Evangeline, dan Najwa Sumasedita akan melaporkan hasil tulisan kami. Yang pertama adalah ide. Ide lukisan tersebut kami didapatkan dari tema yang telah ditentukan mengenai keberagaman Indonesia. Kelompok kami mendiskusikan dengan banyak pertimbangan serta pemikiran dan pada akhirnya melukis tari remo. Tari remo merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu yang ditampilkan baik oleh satu atau lebih orang. Tarian ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Tari remo ini menceritakan tentang kegagahan dan dari juga keberanian pangeran yang bertempur di medan perang. Tarian ini di tema kepahlawanan ini mempunyai ketertarikan yang sangat erat dengan nilai-nilai historis perjuangan masyarakat setempat yang dituangkan ke dalam tarian sebagai penyemangat. Maka dari itu, kelompok kami tergugah untuk merealisasikan tari remo ke dalam bentuk lukisan sebagai objek utama. Lalu untuk pelengkap latar belakang, kami memilih untuk menggambarkan Candi Wringin Lawang yang berada di daerah Mojokerto. Hal ini dikarenakan Candi Wringin Lawang sangat sederhana namun memiliki keindahan. Candi Wringin ini konon merupakan pintu gerbang menuju kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah konsep. Konsep pada lukisan kelompok ini menggambarkan seorang penari remo sebagai objek utama yang berlatar belakang Candi Wringin Lawang pada langit biru yang cerah. Tak lupa juga untuk menambahkan objek pelengkap seperti rumput, awan, dan lain-lain. Lukisan tersebut mengangkat aliran realisme. Pada lukisan kami menggambarkan salah satu gerakan tari remo, yaitu gerakan gedruk yang kuat di tengah pelataran gapura. Yang ketiga adalah teknik melukis. Dalam lukisan kami menggunakan teknik plakat yang menggunakan cat akrilik. Teknik plakat ini merupakan teknik atau cara melukis yang menggunakan bahan cat poster, cat air, ataupun cat akrilik dengan sapuan tebal. Karena itu hasil lukisan kami tampak pekat sehingga memberikan kesan berwarna. Dengan teknik ini juga lukisan terlihat seperti nyata. Dalam pembuatan lukisan kami memerlukan ketekunan dan kesabaran karena terdapat banyak detail, apalagi pada baju penari remo terdapat beberapa detail aksesoris dengan ukuran kecil dan memiliki perbedaan warna. Yang terakhir adalah nilai estetis. Alasan kelompok kami memilih tari remo sebagai objek lukisan dikarenakan tari remo memiliki keindahan yang patut dilestarikan. Tari remo mempunyai nilai sejarah dan filosofi pada setiap gerakannya. Oleh sebab itu, tarian ini menjadi salah satu tarian yang unik. Dengan adanya pemilihan tari remo menjadi objek lukisan ini, kami berharap masyarakat mengetahui keunikan dan keagungan tari remo ini yang patut kita ketahui dan dilestarikan. Nilai estetis yang terkandung dalam lukisan ini ialah pemilihan warna serta detail pada beberapa objek. Seperti objek utama yaitu pada pewarnaan kostum penari remo ini disesuaikan dengan objek aslinya dengan dominan warna merah, hitam, dan kuning. Terdapat beberapa detail seperti garis dan bentuk pada kostum sehingga membuat objek terlihat seperti nyata. Tarian ini diciptakan oleh para seniman jalanan pada masa lalu dengan mengusung tema yaitu cerita pangeran gagah dan berani. Gerakan tari remo ini seperti gerakan gedruk atau menghentak bumi merupakan simbol kesadaran manusia atas kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Rifdah Nur Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Cleosia Stefani, Dio Putra, Davana Gata, dan Igusti Ngurah Rai. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kami. Ide lukisan ini terinspirasi dari salah satu kawasan pariwisata yang sangat terkenal, yaitu Bedugul, yang merupakan kawasan wisata dengan danau dan gunung di Bali, Indonesia. Karya lukis dua dimensi ini menggunakan konsep gambar realistis terhadap pemandangan alam yang ada. Lukisan ini memiliki nilai estetis yang menggambarkan keindahan Pulau Dewata, Bali. Kami menggunakan Pura Ulun Danau Beratan sebagai ikonik lukisan kami dikarenakan keunikan pura tersebut. Karena karya seni ini menggunakan teknik plakat, yaitu menggambar dengan cara menggunakan bahan cat dengan sapuan yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Bahan dan alat yang digunakan ada cat akrilik dengan 5 warna dasar, kuas nilon, palet, pensil, figura, kanvas 40x60, kertas HVS, dan juga penggaris. Unsur di lukisan ini ada 7. Yang pertama ada garis, yang terdapat banyak sekali unsur yang kami lukis sebagai pembeda
antara warna satu dengan warna yang lainnya. Yang kedua ada bidang. Pada lukisan kami, bidang yang terbentuk adalah segitiga, lengkungan, persegi, dan lainnya. Yang ketiga, bentuk lukisan kami memiliki pura di atas laut. Unsur ruang yang terbentuk pada lukisan kami terdapat pada bagian pura tersebut. Yang kelima, tekstur yang terbentuk pada lukisan kami merupakan tekstur yang keras. Lalu unsur warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya matahari dan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pembuatan karya seni lukis. Pada lukisan kami terdapat berbagai macam warna dari biru muda hingga biru tua, warna merah, berbagai warna macam coklat, warna kuning, warna hitam, dan ungu yang cenderung memiliki warna pink. Yang terakhir, lukisan kami juga memiliki unsur gelap terang yang terdapat pada bagian latar belakang objek dan juga atap pura tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Priscilla Kristi, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 9. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil laporan lukisan dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Farah Nazwa, absen 14. Yang kedua, ada Matthew Marvin, absen 21. Yang ketiga, ada Muhammad Zulfa Kanafi, absen 23. Yang keempat ada Amira Hamidah, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang sudah kami buat. Yang pertama ada ide lukisan yang kami dapat, yaitu berupa dari tema yang sebelumnya sudah diangkat, yakni keberagaman Indonesia. Di sini kami terpikirkan untuk mengangkat sebuah peninggalan yang ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan sejarah yang sudah terkenal hingga mancanegara. Maka dari itu, kami ingin mengangkat kembali Candi Borobudur agar kembali bisa dikenang oleh mancanegara. Untuk yang kedua, ada konsep. Untuk konsep yang kami ambil dari lukisan ini, kami mengangkat nilai naturalisme berupa gambar stupa, candi dengan latar belakang alam, tepatnya pegunungan. Untuk yang ketiga, ada teknik melukis. Di sini kami memakai teknik plakat, di mana menggunakan perpaduan dari warna-warna dasar dan menggunakan cat akrilik dan kuas yang berbahan dasar nilon agar menciptakan hasil lukisan yang nyata dan lebih halus. Untuk yang keempat, ada nilai dari lukisan. Nilai estetik yang terkandung dalam lukisan ini yaitu merupakan salah satu objek yang memiliki banyak detail untuk diperlihatkan. Contohnya, pada bagian stupa, peranan garis sangat penting untuk memberikan kesan yang nyata pada candi. Adanya garis ini juga membantu menonjolkan detail yang dimiliki oleh lukisan. Sedangkan untuk nilai simbolis yang terkandung dari lukisan ini mengambil contoh dari salah satu bangunan peninggalan, tentunya berupa filosofi tersendiri, terlebih pada nilai-nilai sejarahnya yang tidak lekang dimakan waktu. Hal ini sangat berpengaruh pada sektor pariwisata yang pada dahulu sangat ramai, dan pada waktu pandemi kami kembali sepi. Maka dari itu kami ingin mengangkat Candi Borobudur kembali sehingga kami dapat kembali menaikkan sektor pariwisata dan ekonomi yang ada di sekitarnya. Sekian yang dapat disampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace Sareh, saya absen 16 dari 11 MIPA 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili dari kelompok 6 yang beranggotakan Aslia Hilma absen 6, Kanaya Vinka absen 20, Muhammad Ilman absen 21, dan Muhammad Bevan absen 24. Lukisan kami berjudul Burung Jalak Bali. Ide, alasan kelompok kami memilih burung jalak Bali sebagai objek pada lukisan karena burung jalak Bali merupakan salah satu wujud keindahan fauna satwa endemik yang ada di Indonesia. Burung jalak Bali memiliki keindahan pada bulunya yang berwarna putih.
Selain itu, pada matanya juga memiliki ciri khas yaitu berwarna biru. Burung jalak Bali juga memiliki suara kicauan yang sangat merdu. Namun, saat ini populasi burung jalak Bali sangat terancam dan hampir punah. Hal ini disebabkan karena habitat alaminya yang terganggu, permukiman, serta perburuan liar dan perdagangan ilegal. Konsep pada lukisan kelompok kami menggambarkan tentang situasi di dalam hutan yang menjadi latar inti objek lukisan ini. Pada lukisan kelompok kami digambarkan 2 ekor burung jalak Bali yang sedang bertengger di ranting pohon. Untuk menghidupkan latar tempat yang sudah ditentukan, tentunya kami menambahkan gambaran-gambaran pepohonan, dedaunan, serta ranting-ranting untuk mendukung situasi. Kami mendapat referensi gambar dari internet, kemudian merealisasikan sesuai dengan objek aslinya, di mana kami tidak menghilangkan apapun yang menjadi ciri khas dari objek. Misalnya, ciri khas yang dimiliki oleh burung jalak Bali yaitu keindahan bulunya yang berwarna putih hingga warnanya yang berwarna biru. Nilai: kami memilih konsep lukisan burung jalak Bali karena corak dan warnanya yang sangat menarik untuk dilukiskan. Walaupun warna yang sangat menonjol adalah warna-warna terang dan mencolok, namun konsep lukisan burung jalak Bali dapat memberikan pesan dan kesan tersendiri. Misalnya, seperti dengan melihat lukisan burung jalak Bali, kita diingatkan pada salah satu karunia Tuhan yang diberikan dalam keindahan fauna di Indonesia, yaitu satwa endemik yang populasinya terancam punah, tetapi memiliki keistimewaan tersendiri agar kita juga tetap menjaga dan melestarikannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.